aman ya, biar mau digelundung-gelundungkan sama kurir aman. Halo, jumpa lagi dengan Deso Elektronik. Ampli Piro MW88 ya, ampli walet yang untuk disarang walet, kena petir. Ini saklar sudah on. Untuk kasus kena petir, saya terbiasa mengukur dulu ya colokannya. Ketika saklarnya sudah on, diukur dulu begini. Nah, kalau sampai jarumnya bergerak, nanti KWH bisa jeglek gitu ya. Karena ini tidak bergerak, jadi ya kita colok saja. Dicolok nggak hidup ya. Rata-rata kalau kena petir, yang kena itu SMPS-nya atau regulatornya. Dan di sini ini berarti nggak terbukti ya. Di sini tertulis anti petir, lulus uji dan bersertifikasi SNI. Ini harusnya diganti tulisan ini, rawan petir, bukan anti petir. Auto switch AC/DC. Jadi memang di ampli ini punya fitur bisa mengecas aki ya. Yang sering kena ampli begini ini SMPS ini, baru ini harganya lumayan, ini kecil-kecil begini. Dulu saya pernah dapat di harga 200 ribuan, tapi sekarang sudah turun di kisaran 150 ribuan ini. Dan kalau asal diganti dengan SMPS yang biasa, yang bukan peruntukannya, nanti dia tidak bisa mengisi aki, dia tekor gitu. Jadi ada khusus ini SMPS-nya untuk ampli Piro ini, baru agak susah diperbaiki. SMPS pada umumnya jika bagian primernya ini sudah sulit untuk diperbaiki, itu bisa kita gunakan gacun ya. Tapi kalau untuk khusus untuk Piro ini, jika digacun ini tidak normal, tidak bisa mengecas aki seperti itu. Dan rata-rata untuk pengguna ampli walet itu maunya buru-buru, kayak ampli ini mau diambil besok ini, jadi saya tidak mau ambil pusing, saya main ganti saja ini SMPS ini regulatornya ya. Ya kita cek kerusakannya sedikit nggak apa-apa, tapi kali ini tidak akan saya perbaiki karena pemiliknya buru-buru. Oke, pengecekan standar. Colokan ini nyambungnya ke sini ya, ke kabel coklat dan biru ini. Ini saklar sudah on. Untuk memastikan colokan ini terhubung ke sini, kita ukur di sini. Nyambung ya. Yang satunya nyambung. Berarti dari kabel ini ke sini ke saklar aman ya. Listriknya berarti nyampe ke sini. Dan untuk ampli yang sering rusak regulatornya, kalau dilihat pemasangannya ini sebenarnya nggak cocok begini ya, harusnya pakai soket lah, karena ini sering rusak ini, ada petir sedikit kena petir, harusnya soket, jadi gampang tinggal dicabut, pasang, ganti baru gitu ya. Ini disolder semua seperti ampli buatan sendiri. Oke, yang perlu diingat di sini kalau mau mengganti, yang ini kabel grounding ya, kabel grounding yang terhubung ke sini, yang kuning ini terhubung ke negatif ya, terhubung ke negatif. Ini negatif, yang ke ampli yang warna hitam, yang merah ini positif. Kemudian untuk kabel hitam ini negatifnya lampu ya. Di sini ada lampu indikator ya, ini ada lampu indikator ini. Jadi ini disolder semua, kita copotin aja. Ini 3 kabel ini satu jalur sebenarnya, ini kan satu jalur kan.
satu jalur di negatif semua. Kemudian kabel coklat dan biru ini ke input AC, di sini tertulis AC. Ya, kelihatannya utuh ya. Kelihatannya utuh, tidak ada yang kebakar. Tapi ini kelihatan kebakar. Ini yang kotak ini sekring ini ya. Ini sekring. Ini 2A, 2 ampere. Ini sekring, dan jika sekring ini putus, jangan main ganti. Biasanya di bagian beban sini, entah dioda ini atau fed ini yang short ya, harus dicek satu-satu dan membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi nggak cocok kalau yang pemiliknya buru-buru, ya ganti saja sepaket ini. Kita cek ya, ini sekring yang kotak ini nggak nyambung ya, putus berarti. Kemudian kita cek kaki tengahnya dioda kipro ini, kaki tengah yang dua ini jarumnya gerak, ini setengah short ini. Kemudian ujung ke ujung kaki 4 dioda kipro ini, ujung ke ujung negatif positifnya hampir ke angka 0. Kita tukar begini, sama, berarti shortnya bisa dari dioda, bisa dari fed, ini harus dicek satu-satu. Namun untuk kali ini akan saya ganti saja langsung. Ini sebenarnya kan kabel satu jalur ini ya, ngapain tidak dijadikan satu saja. Yang dari depan sini kan ada merah hitam, yang hitam sama hitam untuk lampu sama kabel grounding saya jadikan satu. Hal yang seharusnya mudah, cuma negatif positif dibikin rumit. Ini pakai soket saja lebih gampang sebenarnya. Oke, jadi tinggal ada 2 kabel ya, begini kan lebih mudah. Ini output regulator min plus, ini dari PLN, itu doang kan gampang masangnya. Oke, sekarang ini sudah saya pesankan regulatornya, ya packingnya kayak gini, aman ya, biar mau digelundung-gelundungkan sama kurir aman. Bagi yang mau membutuhkan link pembeliannya, silahkan ada di bawah video ini ya. Untuk modul SMPS ampli walet. Oke, kita unboxing dulu. Sama ya, yang membedakan hanya kabel tisnya ini hitam, sama, sekringnya sama, komponennya sama, elko nya juga hijau, sama persis. Ini yang nyetak pasti pabrik yang sama. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran untuk yang baru ini ya, untuk membandingkan. Oh, bedanya ini ada air kapur di sini. Ini biasanya untuk kipas ya, ini ampli ini enggak ada kipasnya. Jika digunakan di ampli oren biasanya ini untuk kipas, ini resistor ini enggak disambung kemana-mana. Ini kita ukur yang sekring kotak ini ya, nyambung. Yang rusak tadi nggak nyambung kan. Kemudian kita cek kaki tengahnya dioda kipro ini, nggak goyang kan. Nah, yang rusak ini tadi goyang. Kemudian dari ujung-ujung dioda kipro ini, dia naik hanya sampai di sekitar hampir ke angka 5. Kalau ditukar merahnya ke sini, dia nggak gerak jarumnya. Seperti itu kalau normal. Yang ini tadi sudah konslet ya, jadi kalau kita ganti sekringnya pasti langsung kebakar lagi atau KWH bisa jelek.
seperti itu. Sekarang langsung dipasang saja ini yang baru, sama persis, nggak ada istilah asli palsuan begini, sama-sama palsu. Sama-sama nggak awet. Ini barang masih kinclong kan, masih baru kan, paling ini dipakai belum 1 tahun sudah rusak. Ini karena tidak difungsikan, saya lepas saja ini air kapur ini untuk kipas angin biasanya. 5W47 ohm J. Kemudian ini yang ke PLN, ini mau bolak-balik nggak masalah kalau yang sebagian sini. Oke ya, sudah diganti, kita posisikan lagi seperti semula. Oke, sudah selesai, tinggal langsung dicolok listrik aja. Bisa nyala nggak ini kira-kira? Langsung nyala ya, nih langsung nyala, nggak ada indikator, cuma lampu kayak gini doang. Tapi ini modul MP3 nya saja harganya 4 kali lipatnya modul MP3 Bluetooth biasa ya. Harganya suku cadangnya wallet itu tidak ada yang murah. Oke, di sini untuk kabel ke aki sudah saya pasang ya. Ini ketika nyala lampu dia akan mengisi aki, ketika mati lampu otomatis amplinya dinyalakan menggunakan aki, begitu ya. Dan kita akan tes fungsinya, nanti kita nyalakan, setelah bunyi kita cabut listriknya, apakah suaranya tetap ada atau mati. Ini saya ada aki sprayer ya, tangki elektrik, saya bungkus kardus seperti ini. Ini saya colok ke sini dulu. Nah, setelah dicolok itu ini amplinya sudah hidup ya, amplinya sudah hidup. Coba ini saya cabut dulu, amplinya mati kan, saya colok listrik, amplinya hidup. Nah, sekarang saya colok aki, amplinya hidup, saya colok listrik. Nah, ini kalau posisi begini dia mengisi aki. Dan kita tes bunyi untuk mengukur tegangannya ini 14 volt ya. Untuk tegangannya regulatornya ampli biru ini bisa diukur di sini. Ini ada yang soket 4 kabel ini. Nah, ini ada soket 4 kabel. Ini yang bagian sini yang dari regulator 14 volt ya. Kemudian yang bagian sini ini yang dari akinya agak lowbat ini, itu 10,6 volt ya. Sekarang langsung kita tes suaranya. Ini sudah tercolok flashdisk dan sudah ngedip-ngedip ini flashdisknya, itu yang di bagian sini ya, kita tes dulu. Oke, sebelah situ bunyi, tinggal sebelah sini. Bunyi ya. Kita pindah ke flashdisk yang bagian sini, MP3 yang bagian sini. Nah, ini sudah ngedip-ngedip juga, lampunya sudah kedip-kedip. Kita tes suaranya yang bagian sini. Bunyi yang bagian sini.
sudah bunyi semua. Kalau kasus kena petir memang biasa yang rusak hanya regulatornya ya, atau trafonya. Amplinya enggak bermasalah. Nah, sekarang akan tes fungsi aki daruratnya. Seumpamanya mati lampu. Oke, kita cabut. Ini sudah mati lampu ya, listrik sudah dicabut, tapi suaranya nggak hilang, digantikan oleh aki. Oke, jadi seperti itu saja. Ini sudah berfungsi dengan normal ya, sudah bisa kalau mati lampu nyala dengan aki. Ini tinggal ditutup saja. Oke, baik, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan sampai jumpa di video berikutnya.